Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan para wali santri pesantren Al-Qur'an Fatimiyah Jatirangot, para santriawan santriwati abnai wa banatul mahbub, anak-anakku para santriawan santriwati yang insyaallah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah atas karunia-Nya di kesempatan hari ini bapak-bapak dan ibu-ibu dalam jadwal kunjungan mutifah yang memang kita laksanakan setiap Ahad pertama setiap bulan. Alhamdulillah siang hari ini Bapak Ibu bisa mengunjungi anak-anak santri. Namun memang di kesempatan bulan ini saya ingin menjadi pertemuan yang pertama antara pimpinan pondok pesantren dan para wali santri. Karena kelihatannya banyak dari wali santri yang namanya tahu, pimpinannya tahu namanya, tapi orangnya nggak kenal. Jadi kadang-kadang ketika saya lewat pun atau saya udah duduk pun ada yang datang cuma permisi Pak, ya nggak apa-apa, benar udah. Cuman karena memang nggak kenal, maka ya yang salah saya karena belum pernah memperkenalkan diri Pak. Oleh karena itu di kesempatan hari ini izinkan saya memperkenalkan diri kepada para bapak ibu supaya silaturahim kita bertambah erat. Saya namanya sudah mungkin sering disebut, nama saya Mulyadi Effendi. Saya adalah Mudirul Ma'had Pesantren Al-Qur'an Fatimiyah Jatirangot. Namun yang ingin saya sangat-sangat ingin sampaikan kepada para bapak ibu wali santri bahwa yang pertama ucapan terima kasih atas kepercayaan bapak ibu menitipkan anak-anaknya di tempat kami di sini yang punya nama Ma'had Al-Qur'an Fatimiyah Al-Islami. Namanya pesantren Al-Qur'an. Sesuai dengan namanya bapak ibu, maka pesantren kita di sini yang pertama adalah pembelajaran paling fondasi adalah Al-Quran. Dimulai dari tahsin Al-Quran, bagaimana anak-anak kita diajarkan membaca Al-Quran sebagaimana yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Makanya kita sangat ketat, santri wajib ngerti tahu mana alif, mana ain, mana shad, mana sin, mana shin, dan seterusnya. Jadi bapak ibu boleh kalau lagi anak-anak itu dan pulang, tes pertamanya adalah Al-Quran. Tanyain bacaan Al-Qurannya udah benar apa belum. Kalau ternyata bacaan Al-Qurannya belum benar, maka ada sesuatu yang salah. Nanti kita akan carikan salahnya di mana. Yang pertama. Yang kedua, kalau sudah tahsin Al-Quran, nanti anak-anak santri kita di pesantren Al-Qur'an Fatimiyah diwajibkan berbahasa Al-Qur'an. Apa itu bahasa Al-Qur'an? Al-lughah al-arabiyyah. Di anna al-lughah al-arabiyyah lughatul Qur'an. Anak-anak kita sehari-hari wajib berbahasa Arab. Karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur'an. Kenapa diminta berbahasa Arab? Supaya mereka gampang memahami Al-Quran. Baru nanti setelah itu bagi mereka yang mampu otaknya diarahkan untuk program tahfidz Al-Quran. Jadi perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa program
hafal Al-Quran di pesantren kita ini tidak semua wajib. Kenapa nggak wajib semua? Karena kita tahu dalam pepatah Arab disebut likulli syai'in maziyah. Segala sesuatu itu punya kelebihan. Otomatis ketika masing-masing ada kelebihan, pasti juga ada kekurangan. Saya nggak mau memaksakan santri misalnya yang nggak hafal digebukin, yang nggak hafal dikeluarin, enggak. Karena kita tahu semua anak punya potensi. Jadi saya nggak wajibkan, memang ada program tahfidz, tapi kalau mereka yang nggak mampu, boro-boro saya mau hafal, baca Al-Qur'annya aja susahnya minta ampun, maka saya tidak mengamalkan untuk program tahfidz. Jadi Bapak Ibu gak usah maksain. Saya kemarin belum lama ada orang tua komplain ke saya. Dia bilang, kok anak saya udah 6 bulan gak bisa bahasa Arab, gak punya hafal Al-Quran. Saya tanya, anaknya yang mana? Oh yang ini. Sini saya bilang, Bapak boleh saya tanya, anak ini SD-nya kelas 1 sampai kelas 6 apakah naik secara teratur? Dia bilang udah naik 3 tahun. Terus saya bilang, bagaimana pergaulannya dengan teman-teman? Dia memang dijauhi sama teman-teman, karena kata seringkali kalau sama temannya nggak nyambung. Saya bilang ya udah, itu aja jawabannya. Apa artinya? Nggak semua orang Allah kasih kemampuan yang sama. Tapi gak usah khawatir, Allah tetap punya sesuatu yang bisa jadi di bidang yang ini dia gak bisa, di bidang yang lain insya Allah bisa. Jadi Bapak Ibu gak usah berkecil hati, misalnya kok anak-anak yang lain bisa hafal Quran, anak saya tidak. Itu anugerah dari Allah, sudah biarkan, itu nikmat. Karena sejelek apapun, sebagus apapun, seburuk apapun, dia adalah anak kita. Nah kalau kemudian bapaknya, ibunya sendiri tidak peduli pada urusannya, nah ini siapa lagi mau peduli? Oleh karena itu di pesantren kita buat mereka apa yang bisa mereka lakukan, insya Allah kita dorong. Walaupun kalau bahasa, saya percaya selalu bilang ke anak-anak, bi annal lughah laisat ilman. Bahasa itu bukan ilmu, walakin al-lughah hiya al-mumarasah. Saya bilang sama mereka, bahasa itu bukan ilmu, tapi bahasa itu kebiasaan. Sama kayak bapak-bapak, saya misalnya orang Betawi, saya lama tinggal di Jonggol yang bahasa Sunda, 3 tahun aja Pak saya di sana. Kira-kira saya bisa bahasa Sunda apa enggak? Insya Allah bisa kalau ngomong tapi ya. Atau bapak orang Sunda tinggal di Jatiranggon bahasa Betawi, punya bini orang Jatiranggon, kira-kira bisa bahasa Betawi apa enggak? Selama dia bisa ngomong, insya Allah bisa. Kecuali dia gagu. Soalnya ada di pesantren di Patinia, ada udah 24 tahun di Patinia, sampai sekarang gak bisa ngomong Arab. Apalagi ngomong Inggris, Arab gak bisa. Jangankan Arab, ngomong Betawi gak bisa. Kenapa? Bisu. Sama dengan ontak 50 tahun di Mekah, bisa ngomong Arab atau ontak? Ya nggak bisa, nggak bisa ngomong. Jadi anak-anak kita ajarkan juga bahasa Al-Quran yang pertama, kemudian bahasa. Yang ketiga, anak-anak kita juga Bapak Ibu kita ajarkan tulisan-tulisan Al-Quran. Baca tulisan-tulisan Al-Quran. Di mana aplikasinya? Mereka diajarkan baca kitab. Karena baca kitab itu prinsipnya tujuannya supaya bisa paham Al-Quran, mana mubtada, mana khobar, mana fi'il, mana fa'il, mana jumlah ismiyah, mana jumlah fi'liyah. Bisa memahami Al-Quran kalau mereka bisa juga kaidah-kaidah dalam bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Jadi Bapak Ibu jangan keliru bahwa Bapak Ibu menitipkan anak di pesantren Al-Quran, nomor satunya adalah Al-Quran. Jangan tanya yang lain. Ada yang nanyain anak-anak saya dia jadi silat apa kagak? Maka saya bukan bilang pesantren silat. Anak saya diajarin kungfu apa kagak? Ya enggak. Jadi jangan tanya itu apa.
kalaupun ada olahraga, kalaupun ada kegiatan di luar belajar, ini semata-mata bagian dari mengajarkan ilmu kehidupan. Bapak Ibu yang sampaikan, pendidikan yang gak didapati dimanapun kecuali di pesantren, ada namanya ilmul hayat. Apa Bu? Ilmu hayat itu ilmu kehidupan. Makanya anak-anak saya ajarin bagaimana nyiapin air minum buat tamu, saya ajarin bersih-bersih, saya ajarin bagaimana bertanam cabai, bagaimana ngurusin burung, bagaimana ngurusin ayam, bagaimana kerja bakti, semua saya ajarin. Jadi kalau bapak ibu ditanya sama anaknya, atau kenapa tangan kamu lecet? Oh, saya disuruh ngangkutin pasir. Jangan protes. Lah kok anak saya disuruh ngangkutin pasir? Karena hidup itu bukan hanya sekedar enak-enakan, Pak. Karena mereka akan pulang menghadapi kehidupan yang lebih ekstrim lagi. Maka di pesantren diajari makanannya juga nggak terlalu enak.